शब की बाहों में सो जाए सुबह, ख्वाबों को तेरे पलकों पे दूं सजा, गूंजे सांसों में तेरी ही सदा, मैं लफ्ज तेरा तू है मेरी जुबान, शैतानियां रात भर कर ले। Entah kenapa tingkah laku Prithvi hari ini aneh sekali. Aku yakin dia pasti merencanakan sesuatu lagi. Prithvi sudah tidak waras. Dia itu kehilangan fokus. Kenapa? Dia mengejar Prita dengan putus asa. Ya Tuhan, ini bukan berita bagus. Apa yang harus kulakukan? Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tiba-tiba memutuskan teleponnya? Beritahu aku satu hal, Raki. Mengapa kau menelponnya? Itu aneh, Kak. Aku merasa ingin bicara dengan Sarla, jadi aku menelponnya. Apa itu hal yang salah? Raki, setelah apa yang terjadi, kau tidak menyadari kebenarannya. Menyadari kebenaran? Apa maksudnya? Kita tidak rugi apa-apa, Kak. Kau ini terlalu membesar-besarkan masalah yang kecil. Kau salah tentang Prita, Kak Karina. Kau harus berhenti menuduhnya. Kak Karina, aku punya penilaian sendiri. Aku tahu cara membedakan orang yang jujur dan tidak jujur. Dan aku punya akal sehat untuk menilai seseorang. Dan penilaian seperti itu tidak pernah salah. Menurutku, Prita itu adalah gadis yang baik dan jujur. Tapi entah kenapa kau tidak menyukainya sejak awal. Dan kau terus saja menghinanya, Kak Karina. Kau tahu, kau bebas melakukan apapun yang kau mau. Tapi aku menemukan sesuatu yang salah. Dan apa aku tidak boleh mengatakannya? Apa aku tidak punya hak? Apa yang salah denganmu, Raki? Apa yang kau katakan itu? Ini adalah keluargaku. Aku sangat mencintai keluargaku. Aku tidak ingin mereka terluka atau hancur. Kak Karina, kalau begitu, kau harus meluangkan waktu untuk merenung apa yang sudah kau lakukan. Kalau kau tidak ingin membahayakan hubungan atau menimbulkan keretakan dalam keluarga, lalu kenapa kau meninggalkan keluarga suamimu? Raki. Dia adalah saudara perempuanku. Bagaimana kau bisa mengatakan itu padanya? Kak Karina, maaf. Maafkan aku, Kak. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Raki, ini adalah keluargaku. Bukan hanya Kritika, tapi aku juga menganggap Karan, Risab, dan Samir sebagai anak-anakku. Jika ada yang menyakiti mereka, aku tidak akan memaafkannya. Aku sangat mencintai mereka. Akan kulakukan apa saja untuk melindungi mereka. Apa saja. Raki, aku tahu, selama bertahun-tahun, aku telah tinggal di tempat kakakku. Aku menganggap keluarga ini sebagai keluargaku sendiri. Ini keluargaku, Raki. Kami pernah berdebat satu sama lain. Tapi hari ini menjadi masalah pribadi, Raki. Dan hari ini, apa yang kau katakan membuatku terluka. Kau benar-benar berani. Berani sekali padaku. Kau tidak menganggapku lagi sebagai kakakmu. Kau sudah keterlaluan, Raki. Kakak, aku tidak bermaksud mengatakan itu. Karina, maafkan aku. Mahes, jangan minta maaf padaku. Aku menyayangimu dan Raki. Dan aku tahu kalian berdua mencintaiku dan menganggapku keluarga. Tapi Mahes, ada saatnya dalam hidup seseorang ketika orang yang tersayang telah menyerangmu. Seperti Raki, aku tidak ingin mengatakan sesuatu yang menyakitkan hatinya. Aku bicara denganmu besok. Tolong maafkan aku. Karina. Maaf Nyonya, aku sedang terburu-buru. Aku tidak melihatmu datang. Apa kau baik-baik saja? Aku harap kau tidak terluka. Oh ya Tuhan, itu Samir.
Maaf Nyonya, apa kau baik-baik saja dan apa kau terluka? Nyonya, aku minta maaf ya. Aku telah menjatuhkan tas dan juga ponselmu. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu. Jadi tenanglah, tenang. Tasnya bagus. Dan kau punya ponsel yang bagus. Nyonya? Permisi Nyonya, kau telah meninggalkan tas dan juga ponselmu. Nyonya? Nyonya? Sristi, aku sedang memikirkanmu. Oh, benarkah? Apa kau punya waktu untukku? Aku selalu punya waktu untukmu, Sristi. Dengarlah, aku harus memberitahumu sesuatu. Sebaiknya lupakan saja Samir, karena kau tidak pernah. Lagi pula tidak ada hal penting yang dibicarakan. Kau cuma ingin memberitahuku siapa yang menari dengan baik dan siapa yang bertarung. Dan kau cuma ingin memberitahuku bahwa burung beo berwarna hijau dan burung gagak berwarna hitam. Sekalipun burung gagak itu berwarna putih, aku tidak tertarik. Kau mengerti? Kau akan bicara tentang segala hal di dunia ini, tapi kau tidak akan pernah mengatakan apa yang ingin aku dengar. Hei, ada apa denganmu, Sristi? Apa kau kesal pada aku? Ya, aku kesal padamu. Alasannya karena kau tidak pernah merindukanku. Ketika aku merindukanmu, aku mulai tersenyum. Ketika aku menyadari bahwa aku memikirkanmu sepanjang waktu, aku merasa senang sekali. Aku sangat merindukanmu, Sristi. Aku juga merindukanmu, Samir. Apa kau masih ingat, Samir? Saat kita sering bertemu, kita menghabiskan waktu bersama. Kita sering bertengkar dan aku selalu menang. Aku ingat semua itu, Samir. Aku merindukan semua itu. Ada apa, Samir? Tunggu sebentar, Sristi. Tunggu ya. Oh tidak, bagaimana kalau Samir melihat SIM-ku? Ayo cepat sana. Permisi Tuan. Tas ini milik wanita yang kau tabrak tadi. Oke. Terima kasih ya. Ambil barang-barangnya dan minta maaf atas namaku. Tolong ambil ini. Baik Tuan. Ini dan yang ini juga ya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada aku. Ya, Sristi, halo? Apa yang terjadi, Samir? Aku tidak tahu, aku sedang mengalami hari yang buruk. Aku tidak menikmati pestanya. Aku menabrak orang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kau tahu? Aku telah melihat Prithvi di pesta ini. Dan dia berdansa dengan Prita dan aku tidak menyukainya sama sekali. Apa? Prithvi? Iya, aku tidak tahu dari mana asalnya atau siapa yang mengundangnya. Tapi, halo, Samir? Sristi, bisa kau mendengarku? Aku melihat Prithvi di sini dan dia berdansa dengan Prita. Halo Sristi. Tapi Samir? Baterainya mati. Oh wow, aku tidak akan dapat kesempatan lagi. Pria malang itu sekarang sendirian dan sepertinya kesal. Dia pasti cemburu. Dan sekarang aku akan mengipasi apinya. Aku akan membuatnya merasa sangat cemburu dan membuatnya marah. Hingga dia kehilangan kendali. Hai Karan. Hai. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Kau mengantarku keluar kamarku dan aku sudah membersihkan gaunku. Jadi terima kasih banyak ya. Tidak masalah. Karan, kenapa kau kelihatan kesal? Apa yang kau lihat? Oh, gadis itu. Dia berdansa dengan seorang pria. Kenapa itu membuatmu kesal? Apa dia pacarmu? Tidak. Dia adalah temanku. Temanmu? Lalu kenapa kau cemburu? Aku tidak cemburu. Aku khawatir padanya. Omong-omong, siapa kau? Hah? Kau tidak mengenalku. Kenapa aku harus bicara tentang temanku? Aku tidak bicarakan kehidupan pribadiku dengan orang asing, oke? Tolong tinggalkan aku, oke? Tunggu. Kau tahu, kau ini pahlawanku. Jadi aku hanya ingin tahu. Bagaimanapun kau sangat tampan. Banyak gadis yang tergila-gila padamu. Penampilan tidak buat orang terkesan. Tapi penampilannya membuatmu terkesan.
Maksudku, apa pendapatmu tentang aku? Apa kesanmu pada aku? Mataku, senyumku, kau terkesan atau tidak? Kar. Karan, dengar. Maaf, tolong kau dengarkan aku. Aku tidak tertarik padamu atau ingin kau temani atau pada pertanyaan payahmu itu. Oke? Jadi berhentilah membuang-buang waktuku. Tinggalkan aku sendiri. Aku tidak ingin bicara dengan siapapun. Tinggalkan aku sendiri. Aku minta maaf, Karan. Aku tahu aku harusnya tidak menanyakan itu padamu. Karena itu agak terlalu pribadi. Aku sangat menyesal, tapi aku tidak bermaksud menyakitimu. Karan, aku merasa bersalah. Mohon terima ini sebagai permintaan maaf. Kalau kau menerimanya, aku yakin kau sudah memaafkanku. Dan suasana hatimu juga akan cerah. Tolong demi aku. Kau ini... झूठा जगरैन बसेरा. Tolong, Karan. Dia terjebak. Dia mau meminum itu. Sekarang kau akan kehilangan akal sehatmu. Bahkan tidak akan tahu apa yang terjadi padamu. Aku akan mengajakmu langsung ke kamarku. Dan kemudian aku akan merusak reputasimu. Sebagai pemain kriket, kau sudah tamat. Tolong simpan ini. Terima kasih. Tapi tunggu sebentar. Hei. दिल तोड़ के जाने वाले सुन दिल तोड़ के जाने वाले. Menurutku, kau harus memakai ini. Warnanya biru. Dan ini adalah kombinasi warna yang unik. Ini akan terlihat bagus untukmu. दिल तोड़ के. Ini saatnya. Minuman itu sudah menunjukkan efeknya. Kemana? Karan menghilang. Aku rasa Prita sedang mencariku. Prita, aku akan datang kepadamu. Kau baik-baik saja? Aku tidak tahu. Padahal baru minum 1 gelas. Dan aku merasa seperti ini. Aku perlu mengendalikan diri. Aku tidak bisa melihatnya dimanapun. Bukankah dia tadi ada di sini? Hai Prita. Terima kasih banyak Prita. Kau adalah pasangan yang sempurna. Pasangan hidup yang sempurna. Sekaligus pasangan dansa. Kau sedang pikirkan sesuatu? Sebenarnya, aku sedang mengkhawatirkan Karan, tapi Prithvi akan tersinggung jika aku menceritakan hal ini, seperti yang selalu dia lakukan. Oh ya Prithvi,
Aku ingin bertanya, apa yang mau Aku ingin berikan kejutan. Dengarlah, Prita, kupikir aku harus menjadi bagian dari kebahagiaanmu. Maksudku, baik kebahagiaan maupun kesedihan. Tapi aku tidak akan membiarkan kesedihan apapun menghampirimu. Itu janjiku. Ayah, maukah kau perkenalkan aku kepada fisioterapi seniormu? Bukankah kau sudah memberitahunya bahwa kau akan menikah denganku? Apa? Tidak. Bukan itu masalahnya. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku sudah bertunangan. Inilah yang aku suka darimu, Prita. Kau menghargai hubungan kita. Inilah yang membuat aku terkesan sepanjang waktu. Terima kasih banyak telah menjadi dirimu yang sebenarnya. Bisa kita pergi? Iya. Ikutlah denganku. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Jika kau pegang tanganku dan berjalan, aku pasti akan sangat bahagia. Aku yakin kau telah menerimaku. Panggilan dari Risap. Kenapa dia meneleponku? Halo Risap. Hai Samir. Aku ingin tanya apa Karan baik-baik saja? Karan? Karan baik-baik saja. Hei, menurutku kau tidak mengatakan yang sebenarnya. Hah? Menurutku kau sudah berbohong. Apa kau tahu di mana Karan berada sekarang? Apakah kalian berdua ada di pesta ICB atau di tempat lain? Ayo katakan. Samir, aku khawatir. Aku merasa ada sesuatu yang salah. Aku punya firasat aneh. Aku harap dia tidak berkelahi dengan seseorang. Panggilan dari Sristi. Kenapa teleponnya sibuk? Apa ada orang lain yang lebih penting dalam hidupnya daripada aku? Begitu teleponnya terputus, dia kan bisa menelpon aku lagi. Dia tidak peduli padaku. Samir? Tidak, dia tidak berkelahi dengan siapapun. Dengar Risap, kepercayaan diriku rendah karena aku tidak tahu. Kau jangan membuatku marah, Samir. Aku menanyakan 2 pertanyaan kepadamu dan kau tidak menjawab keduanya. Kenapa kau bertele-tele? Kenapa kau tidak memberitahuku? Tunggu dulu Risap, dengarlah, jangan marah ya. Aku akan memberitahumu. Prithvi juga datang ke pesta ini. Wajar jika Karan tidak senang melihat Prithvi. Siapa yang senang jika ada Prithvi di sini? Tapi siapa yang mengundang Prithvi? Apa yang dia lakukan di sana? Astaga, Samir, jawab teleponku. Aku ingin tahu kenapa Prithvi bisa ada di sana. Aku sama sekali tidak tahu apa yang dia lakukan di sini dan siapa yang mengundangnya. Tapi aku bisa memberitahumu bahwa Prita juga ada di sini. Prita adalah fisioterapis baru para pemain ICB. Ada yang mengatakan hal itu kepadaku. Aku baru saja mendengar seseorang bicara itu. Prita ada di pesta dan Prithvi juga di sana. Samir, dengarkan aku. Kau harus melakukan satu hal. Awasi Karan dan Prita. Kau mendengarku, Samir? Kau harus mengawasi Karan dan Prita dan juga Prithvi. Aku merasa khawatir dia mengikuti Karan kemana saja. Pastikan kalau Karan dan Prithvi tidak berkelahi. Karan sudah marah besar kepadanya. Jika dia berkelahi dengannya, maka dia akan merusak citranya di depan media. Kau mengerti? Risap, tenanglah, kau jangan khawatir. Aku di sini, akan kutangani semuanya. Tenanglah. Sudah, jangan meyakinkanku. Lakukan saja pekerjaanmu. Akan lebih baik jika kau mengeluarkan Karan dari pesta itu secepatnya. Samir, aku merasa khawatir. Apa kau mampu melakukannya? Jangan khawatir, Risap. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Aku akan membawa Karan pulang sekarang. Tenanglah. Bagus, keluarkan saja dia dari pesta itu. Jika dia mengamuk atau menolak untuk kembali, buatlah dia bicara denganku. Dia pasti tidak akan menolakku. Iya, baiklah, Risap. Aku akan menelponmu jika aku menghadapi masalah. Ya sudah, pergilah sekarang. Aku akan pergi. Sampai jumpa. Iya, Sristi. Kenapa kau tidak angkat teleponku, Samir? Aku sedang bicara dengan Risap. Aku tidak bisa menahannya. Sepertinya ada yang tidak beres. Mohon mengerti ya, Risap terdengar sangat tegang. Dia memintaku untuk membawa Karan pulang. Bagus. Sebaiknya kau bawa Karan pergi dari sana. Aku merasa ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Cepat kau bawa dia. Tapi tunggu dulu, aku tidak mengerti. Karan pemain kriket, itu sebabnya dia ke sana. Dan Kak Prita adalah fisioterapis mereka. Itu sebabnya mereka ada di sana. Lalu siapa yang mengundang Prithvi? Bagaimana dia bisa ke sana? Aku tidak mengerti. Samir, kapanpun Prithvi pergi, dia akan menciptakan masalah. Aku punya firasat bahwa dia akan mencari gara-gara di sana. Aku cukup sibuk. Aku akan pergi dan memeriksanya. Dia mematikan teleponnya. Haruskah aku ke sana? Aku pergi ke pesta itu? Prithvi tidak memutuskan perjodohannya. Tapi kalau dia macam-macam, aku akan menghajarnya.
Permisi. Ya Tuhan, Karan terlihat terganggu. Kenapa dia minum begitu banyak? Sepertinya dia sangat kesal. Tunggu dulu, Prita. Untukmu. Terima kasih. Pria yang bersama Prita itu, aku sangat membencinya. Dia pecundang, pecundang. Halo dokter, aku Prithvi Malhotra. Aku tunangan gadis cantik ini. Senang bertemu denganmu, Tuan Malhotra. Beberapa waktu lalu, Prita memberitahuku bahwa dia sudah bertunangan. Benarkah? Apakah kau bekerja di suatu tempat? Aku orang jahat. Aku hanya bercanda, dokter. Aku pengusaha. Aku menjalankan banyak bisnis. Tapi favoritku adalah manajemen acara. Kau tahu kenapa? Menjadikan acara spesial atau berkesan merupakan sebuah tantangan tersendiri. Dan aku menyukai tantangan. Sangat menyukainya. Yang mengejutkan adalah adik Prita, Sristi, adalah seorang desainer interior. Kau pasti bertanya-tanya kaitannya desainer interior dengan manajemen acara, benar? Aku akan beritahu. Iya, manajemen acara adalah tentang membuat segalanya menjadi indah. Dan desainer interior juga melakukan hal yang sama. Di masa depan, aku berharap Sristi akan membantu bisnisku. Dia itu brilian. Benar? Iya. Karan minum terlalu banyak. Ini aneh. Belum lama ini Prithvi dan aku mulai menari. Saat aku berdansa dengan Karan, dia tidak mabuk. Bagaimana dia bisa minum begitu banyak dalam waktu singkat itu? Ya Tuhan, aku tidak tahu apa yang salah dengan dia. Prita. Apa kau mengundangnya ke pernikahan kita? Apa? Pernikahan? Aku tidak mengundangnya karena tanggalnya belum ditentukan. Oh iya, dokter. Pada hari tanggal pernikahan kami ditetapkan. Aku akan mengirimkan undangannya kepadamu. Senang bertemu denganmu, Tuan Malhotra. Aku tidak tahu apa yang salah denganku. Aku belum pernah semabuk ini dan itu hanya 1 gelas. Karan, itu memang kadang terjadi. Apalagi kalau kita sedang kesal. Permisi, ambilkan air jeruk nipis ya. Baik, Nyonya. Apa? Kau mau minum air jeruk nipis? Bukan untukku, tapi untukmu. Aku sudah sadar. Tapi kau tidak sadar, Karan. Meminumnya akan menjernihkan pikiranmu. Ini pesananmu, Nyonya. Ini, minumlah. Tidak, aku baik-baik saja. Aku tidak ingin apapun. Aku baik-baik saja. Apa kau pernah melihat seseorang
yang sangat bahagia dalam suatu waktu. Padahal dia ingin menghancurkan dunia di waktu berikutnya. Orang-orang seperti itu tidak ada. Lihat aku. Aku contohnya. Karan, lakukan satu hal. Minumlah ini. Tidak. Mabukmu akan sembuh. Ayo, minum sedikit saja. Ayo pelan-pelan. Ya, bagus. Kalau ibu sampai melihatku, aku dalam masalah besar. Ya Tuhan, ada nenek sedang menonton TV. Aku harus bagaimana sekarang? Dia pasti akan bertanya macam-macam. Bagaimana kalau dia membangunkan ibu? Tidak. Aku tidak ingin ada yang tahu kalau aku keluar. Padahal ini sangat penting. Nenek kenapa menyalakan lampunya? Tonton saja TV-nya, aku cuma mau menutup pintu. Aku tidak menyalakan lampunya. Apa? Kau menutupnya dengan benar? Iya, Bu. Pintunya. Sudah kubilang berkali-kali untuk tidak menonton TV sampai larut malam, tapi ibu tidak pernah mendengarkanku. Dan kenapa kau selalu melihat ke arah pintu? Apa yang salah dengan itu, hah? Tidak ada apa-apa, Bu. Aku cuma ingin memastikan apakah pintunya sudah tertutup dengan benar atau tidak. Itu saja. Kau melakukan hal benar. Aku baru saja lihat ini di acara kriminal di TV. Mereka bilang kita harus memeriksa pintu di malam hari sebelum tidur. Wah, ibu, itu benar sekali. Seiring bertambahnya usia, ibu memperoleh banyak pengetahuan dengan menonton TV. Bagus sekali. Benar kan? Orang-orang di TV pasti memberitahu ibu kalau volume harus dimatikan saat menonton TV. Bukankah begitu, Bu? Tidak. Faktanya ada kesenangan tersendiri saat menonton TV dengan volume yang tinggi. Sudahlah, aku akan menonton tanpa suara. Kau ini seperti Hitler. Aku bisa memahami semuanya hanya dengan melihat gerakan. Aku bisa membuat dialog sendiri di kepalaku. Begitu ya? Oh ya, Sristi, bawa ibu ke kamar dan pastikan dia tidur ya. Aku punya beberapa pekerjaan di dapur. Tunggu sebentar, Ibu. Apa yang Ibu lakukan di dapur pada jam segini? Ini sudah malam, Bu. Sebaiknya Ibu istirahat saja. Besok kan bisa dikerjakan. Aku akan tidur ketika aku mau. Kenapa kau mengatakan itu padaku? Aku banyak pekerjaan di dapur. Aku harus membuat sesuatu. Dalkichdi. Kenapa? Tepat sekali. Ibu tahukah kau, Prita tidak makan apapun di luar hari ini. Apalagi ini hari pertamanya di pekerjaan barunya. Dia pasti berada di antara orang asing. Dia tidak makan apapun. Dia akan tidur dengan perut kosong. Jadi aku akan membuatkan Dalkichdi favoritnya. Dengan acar mangga. Tapi mau kau bawa kemana remote-nya? Apa mau digunakan membuat kici? Terserah aku. Aku tidak mengerti kenapa ibu menonton TV di malam hari. Itu akan mempengaruhi kesehatan ibu nanti. Karena ini sebenarnya ibu harus istirahat. Dan sejujurnya, aku mencoba menjauhkan ibu dari TV demi kebaikan ibu. Aku peringatkan, ibu tidak akan lagi nonton TV di malam hari. Kau lihat Sristi, aku tidak suka perilaku ibumu. Dia selalu begitu padaku. Oh tidak, kalau seperti ini aku tidak bisa keluar sebelum Ibu tidur. Kenapa kau menatapku? Pegang tangan ibu dan baringkan dia di tempat tidur. Ayo cepat. Ibu kan sudah membuat makan malam. Kau tidak memakannya? Kau sudah makan kan? Iya, kami sudah makan, Bu. Tapi kan Kak Prita sekarang sedang ke pesta. Jadi tidak mungkin nanti dia pulang makan lagi, Bu. Jadi sebaiknya Ibu istirahat. Kenapa kau ingin aku tidur? Dan lagi, Prita tidak makan okra. Aku membuatnya untuk kalian saja. Prita tidak menyukai okra. Dia menyukai Dalkichdi dengan acar mangga. Aku akan membuatkannya untuknya. Ya sudah, Sristi, bawa nenek ke kamar. Ayo ibu, tidur sekarang. Ya, ayo. Ayo cepat, Sristi, bawa nenekmu ke kamar. Jangan lupa minum obatnya. Aku tidak bisa bilang pada Ibu bahwa aku akan menyaksikan Priti dihancurkan. Seandainya Ibu terlambat beberapa detik saja, aku sudah keluar. Sekarang aku terjebak. Ayo. Iya. SMS dari Monisa bahwa Prita menjauh dari pandangan Karan.
Karan menolak pergi bersamaku karena dia. Prithvi terus menatapku. Berani sekali dia. Aku tidak akan mengampuninya. Apa yang dia pikirkan tentang dirinya? Lihat kan? Lalu siapa namamu? Monisha. Monisha. Kita pergi dan nikmati pesta bersama Prithvi dan juga Prita. Kita menari dan kita minum sedikit. Aku minta maaf karena mengganggu. Sebenarnya aku sangat lapar. Maukah kau bergabung dengan kami? Tidak. Kalian berdua harus menikmati pestanya, oke? Terima kasih banyak. Prita, tolong ikut aku. Sebenarnya, Prithvi, aku harus tetap di sini. Kita kembali dalam 10 menit. Aku janji. Aku sangat lapar. Ayo ikut denganku. Ayolah. Permisi. Aku harus membawanya ke kamarku secepatnya sebelum Prita datang ke sini. Aku minta maaf. Tinggalkan aku. Lepaskan, Jangan tinggalkan aku. Aku merasa pusing. Kepalaku. Apa yang kau lakukan? Hei! Jangan tinggalkan aku. Aku membutuhkanmu. Karan, tolong jangan paksa aku. Kau tidak bisa melakukan apa yang kau inginkan. Tinggalkan. Kau tidak punya pilihan. Kau mengerti? Aku membutuhkanmu sekarang. Hei! Matikan kameranya. Aku tidak terlihat bagus. Ada pesan masuk. Maaf. Tidak apa-apa. Prita, kau pasti bertanya-tanya, kenapa aku melihatmu seperti ini? Dengar Prita, setiap kali aku melihatmu, aku merasa sangat bangga. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa bangga dengan pilihanku. Prita, dengar, aku tidak bisa mengatakan apa yang ada di hatiku, tapi mataku menyampaikan segalanya. Kau sungguh luar biasa. Aku punya pasangan yang sempurna di dalam dirimu. Dulu aku pikir bahwa kecantikanmu adalah kualitas terbaikmu. Tapi kau punya banyak kualitas lainnya. Kau punya banyak sifat baik. Dan aku sangat kecewa dengan kenyataan bahwa aku tidak memperhatikan sifat-sifat baik itu di dalam dirimu sebelumnya, Prita. Aku harap Karan baik-baik saja. Aku berharap aku bisa membantunya. Prita, aku harap aku tidak menyinggung perasaanmu. Ya Tuhan, aku tidak mendengar apa yang dia katakan. Aku tidak tahu apa yang dia katakan. Aku minta maaf. Kenapa kau harus merasa tersinggung? Ku bilang aku tidak pernah memperhatikan kualitasmu selain kecantikanmu. Mungkin saja itu menyinggung perasaanmu. Aku hanya memperhatikan kecantikanmu. Itu kesalahanku. Dan aku benar-benar meminta maaf padamu, Prita. Aku tidak bisa menjawabnya karena aku tidak dengar apa pertanyaannya. Tidak. Sebenarnya bukan itu yang aku pikirkan. Itu hal yang bagus sekali. Sebelum aku lupa, aku harus memberitahumu sesuatu yang penting. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang istimewa. Sebuah pengakuan. Langsung dari hati. Prita, akhir-akhir ini aku ingin tahu kapan dia akan berhenti bicara. Aku mengkhawatirkan Karan. Aku harus menemukannya. Dia sedang tidak baik-baik saja. Kau mungkin menganggap ini aneh. Tapi aku sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu belakangan ini, Prita. Prithvi, sebenarnya aku sudah makan begitu sampai di sini. Aku tidak lapar lagi.
Jika kau tidak keberatan, maukah kau pergi ke tempat makanan dulu? Makanlah sesuatu. Aku akan bergabung denganmu dalam 5 menit lagi. Aku mohon. Baiklah. Dia merasa malu. Dan itulah yang aku sukai dari Prita. Dia sangat lembut dan juga pemalu. Dia milikku. Dia hanya milikku. Kemana Karen pergi? Dia ada di sini tadi. Permisi. Iya, Nyonya. Seorang pemain kriket tadi sedang duduk di sini. Iya. Mengenakan jas hitam dan memakai kacamata kuning. Nyonya, apa kau mencari Karen Lutra? Tentu saja. Siapa yang tidak mengenalnya? Aku bicara tentang Karen Lutra. Tadi dia duduk di sini. Apa kau melihat dia ke arah mana dia pergi? Maaf, Nyonya. Aku sedang sibuk bekerja. Aku tidak melihatnya. Aku minta maaf. Tidak apa-apa. Prita. Hai. Samir, kau? Aku sudah mencarinya tapi tidak ketemu. Iya, bahkan aku juga mencarinya. Aku tidak melihatnya dimanapun. Tadi dia duduk di sini beberapa waktu lalu. Aku pergi selama beberapa menit dan dia menghilang. Bagaimana dengan Prithvi? Aku bicara tentang Karen, Samir. Apa kau tahu? Aku rasa dia minum terlalu banyak. Aku melihatnya kehilangan keseimbangan beberapa kali. Kenapa dia harus minum sebanyak itu? Orang ini sangat menyusahkan aku. Dan dia juga tahu kalau kita berdua ada di pesta ini. Kemana dia pergi tanpa memberitahu kita? Begitu aku menemukannya, aku tidak akan membiarkannya. Biar dia tahu rasa. Kenapa kau tersenyum? Aku tidak bercanda. Samir, Karen sedang tidak sehat. Menurutmu apa ini lucu? Aku... Lakukan sesuatu. Cari dia di sini. Ayo cepat. Oke. Tunggu dulu. Iya? Jika kau menemukan Karen, bisa kau hubungi aku? Iya, aku akan telepon. Prita, apa yang kau lakukan di sini? Kau mau kemana? Aku hanya melihat sekeliling saja. Tempatnya sangat besar di sini. Ini sangat indah. Aku hanya memeriksanya saja. Sudah selesai. Bisa kita pergi. Aku kelaparan sekali. Kumohon. Maaf. Apa yang salah denganmu? Kau merusak gaunnya. Kenapa kau bekerja ketika kau tidak tahu caranya? Siapa yang telah mempekerjakanmu? Katakan. Tunggu sebentar. Tinggalkan dia, Prithvi. Itu bukan salahnya. Ini kesalahanku. Aku ceroboh. Itu terjadi karena kesalahanku. Dan aku menyesal dia memarahimu karena aku. Ini bukan salahmu. Ya Tuhan, Prithvi memarahinya karena aku. Oh tidak, apa yang telah kulakukan? Aku tidak boleh menunjukkan sifat asliku di depan Prita. Aku harus bersikap seperti pria sejati. Maaf ya. Aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf, Prita. Aku tidak suka dia menabrakmu. Itu membuatku marah. Jadi aku bereaksi seperti itu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Maaf. Tidak, itu kesalahanku. Lupakan gaun itu. Beri aku 2 menit saja. Aku akan pergi ke kamar kecil dan membersihkannya. Ini sangat lengket. Aku akan segera kembali. Sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Tidak usah buru-buru. Aku harus sangat bersabar. Begitu rencana Monisa berhasil, pemain kriket tidak berguna itu akan pergi dari kehidupan Prita untuk selamanya. Mulai sekarang, aku perlu berhati-hati tentang satu hal. Aku harus menyembunyikan sisi jahatku dari Prita. Karena aku ingin Prita mencintaiku. Aku ingin dia lihat sisi baikku. Setiap kali kami bicara, aku ingin melihat cinta di matanya dan mendengar pujiannya untukku. Itu karena Prita bukannya Sherlyn yang menyukai penjahat sepertiku. Dan Prita menyukai pahlawan. Aku akan menjadi pahlawan yang sempurna demi Prita. Aku ingin tahu apa yang terjadi di dalam.
Iya, sayang. Aku ingin tahu apa yang terjadi di dalam. Apa rencana kita berhasil? Apa yang kau katakan, sayang? Ketika aku mengambil sesuatu di tanganku, orang lain pasti menderita kekalahan. Dan segala sesuatunya terjadi sesuai dengan rencana kita. Rencana kita tepat di jalurnya. Maksudku, Monisa dan Karan yang tidak berguna itu tidak terlihat. Monisa sedang bekerja. Artinya Karan jatuh ke dalam perangkap kita.